Makanya kalau makan Habiskan. jangan disisakan. Sorry ya Mas. Aku harus cerita Engkong gitu. Soalnya banyak sekali yang hal saya dapatkan dari kakek saya. Yang dulu waktu masih anak-anak ya sepertinya kok Nggak masuk terlalu gitu. ngatur gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu membentuk. Makanya kembali tadi konsep bodoh itu kan istilahnya kalau orang dulu dikasih tahu orang tua kan mesti diam aja kan, nggak boleh jawab, didengerin. Itu kan sebenarnya menanam kontrol emosi kan sebenarnya. Terus kita menyimpan dalam memori. Ya. Apa kabar Mas Didi? Baik. Sehat ya, selama pandemi pun punya kesempatan untuk menjaga kesehatan lebih? Ya, sudah melewati. Sudah dapat gelar S2C. Apa itu? 2 kali? Sarjana Seni Covid. Oke, sarjana seni Covid boleh juga tuh. Iya. Kemarin dari luar kota kayaknya? Ya, kemarin kebetulan dari Samarinda. Samarinda, terus lanjut ke Gorontalo. Ya, Samarinda itu acara pentas untuk Taman Budaya se-Indonesia. Kalau yang di Gorontalo acara dari Kemenparekraf. Oke. Ya. Kegiatan untuk tari atau seni budaya juga. Jadi saya jadi narasumber dengan teman saya Mas Suryandoro dari Jakarta, memberikan istilahnya pembekalan ke seniman-seniman tari di Gorontalo ya. Oke. Bagaimana membuat koreografi tari yang mengangkat tentang cerita-cerita lokal. Lokal wisdom lah gitu. Ya, gitu Wah, ya. yang menarik. Mas Didi kan dikenal sebagai orang yang ditari ya dari awal sampai. Gimana ceritanya sampai terjun ke situ, Mas? Dan kemudian nyemplung sampai klebes di situ dan sampai sekarang dikenal sebagai legendnya di sini, ada maestronya. Iya. Jadi memang semua itu proses ya. Persis, ya. Segala sesuatu prosesnya kan dari senang dulu. Ya. Oke. Tertarik, senang, belajar. Nah, kalau kita sudah bisa, kemudian kita harus terjun lebih dalam lagi. Istilahnya beyond ya. Ya, jadi kalau misalnya tentang tari ya kita harus belajar historisnya bagaimana, filosofinya bagaimana. Nah, itu kemudian kita semakin akan memahami seutuhnya begitu dalam sebuah, karena seni budaya atau tari khususnya di Indonesia itu kan sangat beragam dan menurut saya nggak ada tandingannya loh Mas di dunia. Ya, karena saya kan sempat belajar tari Jepang, sempat belajar tari India, tari Cina. Nah itu saya bandingkan dengan kesenian di Indonesia sangat-sangat beda. Apa yang membedakan, Mas? Historis filosofisnya itu atau ada yang lain? Kalau dari seluruh, kita bicara Asia ya, Asia. Thailand, Myanmar, Kambodia, Jepang, Cina dan sebagainya itu, kita semuanya kalau Asia itu seninya grounded, membumi istilahnya. Ya. Kalau Barat kan jumping up gitu ya, gitu. Itu kesamaannya di situ. Jadi ada kesamaannya membumi. Kemudian kesamaannya lagi, kalau dulu ya memang kita harus belajar sejarah. Sebelum masuknya agama ke Nusantara, itu kan kita kan juga istilahnya animisme kan, kepercayaan. Dan tari itu bagian daripada ritual. Untuk pengungkapan kepercayaan terhadap alam semesta, betul.
terhadap kalau dulu kalau nggak salah kita itu sudah punya konsep manunggaling kawula Gusti, ya. Kawula konsep Jawa yang ya, sangat kuat ya. Betul. Berarti kan sudah mengakui bahwa ada Gusti yang di atas itu, namanya Gusti zaman dulu ya. Kalau di Jawa kan Gusti karena belum ada sebutan seperti Allah itu kan setelah bahasa Agama Indonesia masuk, ya. masuk. Kalau dulu kan belum itu. Gusti. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang murbeng dumadi dan sebagainya dan sebagainya gitu kan. Jadi posisi tari sebagai prosesi untuk ritual keagamaan itu memang sudah sangat tua ya di Jawa dan di Indonesia. Dan itu saya alami pada waktu saya mendalami atau belajar kesenian tari di banyak daerah. Seperti maksudnya di Cirebon, di Jawa Barat ya, Jawa Timur, kemudian di Banyuwangi, di mana-mana lah. Itu pasti kalau yang masih mengikuti tradisi kuno itu ada ritualnya. Gitu. Nah, ritual itu yang mungkin sekarang sudah mulai luntur, jarang diketahui, ya karena tidak dilestarikan. Gitu. Apa faktor penyebab itu? Apakah hadirnya agama-agama atau tidak lagi dihidupinya tradisi itu sebagai bagian dari hidup sehingga itu tidak dihayati atau tidak lagi tumbuh? Berkembang? Ya memang kalau kita bicara itu kaitannya dengan agama, itu kan di Indonesia sangat sensitif ya. Persis. Ya. Jadi kalau mau bicara itu agak takut, hati-hati. Padahal takut kan salah pahami ya. Iya, takut salah paham. Nanti dipelintir, digoreng, dikasih bumbu kan enak. Padahal ya iya memang. Seperti sekarang pengalaman saya sendiri, saya mungkin bisa masih eksis, masih bertahan sampai sekarang, mungkin karena saya tetap menghargai, menghormati apa itu ritual. Dan saya melakukan ritual itu tidak membuat saya harus berubah agama. Saya dari bayi, dari dulu saya agamanya Nasrani. Sampai sekarang pun saya belajar tari Bali, saya harus sembahyang di pura, pakai dupa, harus melakukan ritual. Saya nggak harus berubah agama. Nah itu dari saya, jangan diikuti. Mungkin nggak bener kan? Tapi itu kan ungkapan yang memang dibutuhkan untuk bisa menghayati sebuah tarian itu. Sebenarnya kan? Iya. Makanya jangan heran kalau misalnya kadang-kadang ada yang bertanya, Mas Didi kalau menari tari ini kok bisa bagaimana gitu? Iya, saya menjawabnya juga kadang-kadang harus hati-hati, Mas. Karena kan tidak semua orang paham dengan apa yang saya utarakan, benar nggak? Kalau orang sudah punya kotak-kotak gitu, kacamata sendiri gitu kan sudah nggak bisa diajak pemahaman-pemahaman. Pokoknya ini. Nah, jadi mendingan saya tutup mulut, duduk manis gitu. Tapi keterbukaan Mas Didi untuk bisa menyerap banyak tradisi yang mungkin berbeda gitu ya. Apa yang mendasari Mas Didi melakukan itu? Nah, itu sebenarnya konsep-konsep itu saya dapatkan dari almarhum kakek saya. Kakek. Kalau bicara historis saya secara pribadi, saya itu kan akulturasi budaya. Ya. Karena bapak saya Chinese, ibu saya Jawa. Jawa ya. Cilacap ya? Cilacap ya. Kemudian saya Kristen, kemudian saya cross gender, yang gendernya katanya nggak jelas. Tapi saya panggil Mas nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, siapa aja. Nah, jadi kadang-kadang justru dari keberagaman itu ya. Keberagaman ini kemudian menarik banyak peneliti dari luar. Jadi kalau seniman-seniman atau peneliti dari luar negeri itu banyak yang menulis tentang saya. Ada Profesor Ian Mrasek ada Laurie Rus, ada Felicia, ada juga siapa lagi ya? Ian Mrasek. Banyak kok yang menulis tentang saya. Peneliti soal keberagaman atau soal akulturasi tadi. Macam-macam. Jadi dia melihat saya sebagai seniman yang mungkin lain dari yang lain ya. Karena saya menekuni tradisi cross gender. Ya. Kalau laki-laki menari laki-laki, perempuan menari perempuan itu kan sudah umum ya. Nah mungkin saya agak lain sendiri. Bahkan kemudian Profesor Madoka Fukuoka dari Jepang, Osaka University, itu membuat buku tentang saya dalam bahasa Jepang dan diterjemahkan bahasa Inggris. Nah itu buat saya penghargaan yang ya luar biasa ya. Ya saya hanya bisa bilang terima kasih kan. Mau bicara apa lagi kan? Iya. Gitu, ya. Apa hasil penelitian yang disampaikan oleh profesor itu?
bentuknya buku. Buku, Jadi ya. bukunya dijual di Jepang, Mas. Oke. Yang bahasa Inggris kalau nggak salah di Amazon ada. Ya. Hmm. Itu cerita tentang biografi saya Oke. dengan foto-foto yang sangat bagus. Mhm. Karena pemotretnya itu juga kemudian saya kenal sahabat baik saya, Masitoshi Furuya. Mhm. Dia yang selalu motret saya dengan setia. Bahkan saya kalau di Jepang pasti Dia harus ada. tidur di rumah dia. Oke. Dia menyediakan kamar khusus buat saya sampai begitu. Jadi ya relasi-relasi semacam itu dengan Intens teman-teman ya di luar yang hubungannya juga ya. benar, yang harus kita jaga kan sampai kapanpun lah ya. Hidup dengan banyak cross tadi itu rumit nggak Mas Didi, atau ada kesusahan nggak? Misalnya Bapak Chinese, Ibu Jawa, lalu agama Nasrani, juga transgender dan sebagainya. Pasti ada, saya nggak tahu pasti atau enggak, tapi kerumitan macam apa yang Mas Didi hadapi? Iya, pastilah yang namanya kehidupan ya. Pro kontra pasti selalu ada. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu pasti ada. Tapi kembali ke tadi yang belum saya ceritakan, konsep saya kenapa saya bisa belajar macam-macam. Kakak saya itu memberikan konsep bodoh. Bodoh bahasa Jawa ya, pura-pura bodoh. Itu sebenarnya kan konsep bodoh itu kan kemudian mendidik kita menjadi rendah hati, toh Mas. Persis. Karena kita belajar kepada seorang guru, nasihat kakek itu, kamu harus pura-pura jadi orang bodoh. Jangan keminter dengan guru, supaya bisa menyerap banyak. Bener. Sebenarnya kalau kita terjemahkan lagi, konsep bodoh itu kan kemudian konsep untuk rendah hati pasti. Kemudian emptiness kosong. Sehingga akan ada masuk. Betul. Ibaratnya kalau banyak kan sebenarnya orang cerita, kalau kita mau beli sesuatu ya kita ibaratnya membawa suatu gelas kosong supaya itu kan sebenarnya intinya sama. Kalau kita masuk atau kita mau belajar ke salah satu guru atau budaya, tapi kita sudah merasa pinter, saya profesor, saya seniman, saya artis gini-gini, ya udah ibaratnya kita bawa gelas udah punya udah isi kan. Gelasnya melep-melep gitu. Nah, jadi kan mau diisi. tidak bisa masuk, luber terus gitu. Nah, itulah sebenarnya. Rendah hati, emptiness tadi, sama yang satu saya mungkin bayangkan curiosity-nya sih mungkin ya. Iya, benar. Keingintahuannya pasti lebih besar kalau orang yang bodoh itu kan. Bener. Jadi apa-apa bisa masuk. Sebenarnya itu kan melatih kita untuk peka terhadap lingkungan atau peka terhadap sekeliling yang ada. Dan kita jalan jangan hanya melihat ke atas terus. Kanan kiri. Nah, kanan kiri bawah itu kan kemudian kita ternyata kan begitu ya, banyak menemukan banyak hal sebenarnya. Nah, itu yang kemudian. Jadi semua indera kita dipakai tuh Mas Didi ya, dalam bodoh itu ya. Iya. Dengar, merasa, mau mendengar, ya kan, mau menerima kritikan. Karena namanya orang bodoh gimana sih Mas ya, mau dicaci maki, mau dibully ya. Sikap itu yang membuat Mas Didi juga tetap bertahan meskipun dapat perlakuan yang macam-macam ya. Mungkin itu. Bodoh itu malah membuat resilience-nya tinggi ya. Bener, bodoh dan dablek. Kalau dablek gimana dablek itu? Dablek itu ya cuek bebek tuh Mas. Cuek bebek. Iya. Yang penting prinsip kita jalankan, tidak menyakiti orang, bermanfaat buat orang banyak. Betul. Kan prinsip saya kan nggak minta makan lu gitu kan. Kalau orang Jakarta, gue kan nggak minta makan lu gitu kan, lu gue kan gitu kan. Itu yang penting kan gitu. Tapi saya memang konsepnya ya, ajaran saya pun kalau bisa kita harus banyak memberi. Kita harus banyak menanam karma baik. Nah, saya memang percaya sekali dengan hukum karma. Hukum karma. Sebenarnya kalau istilah karma, kadang-kadang orang yang terlalu sempit pemikirannya pasti dikait-kaitkan dengan agama Hindu. Padahal itu kan bahasa Sanskerta kan. Iya. Nah, artinya kan sama dengan menanam menuai tabur tuai kan. Kalau pakai bahasa Indonesia, tabur tuai. Bahasa Jawa, nandur ya ngunduh, kan begitu. Itu kan alamiah sekali kan. Alamiah dan itu terjadi. Bahasa alam bukan bahasa Hindu kan. Benar. Nah, itu pinjem bahasa Sanskerta. Ada kalimatnya, istilahnya karma kan begitu sebenarnya, ya kan? Nah, kita itu kadang-kadang terlalu pinter deh Mas. Jadi karena kepinteran jadinya mengkait-kaitkannya gampang gitu. Karma pasti Hindu. Padahal itu relasi manusia dengan alam yang lumrah banget kan? Iya. Apa yang kita tanam ya akan kita tuai ya. Kita tuai. Jangan bilang tidak. Sekarang sih karma lebih instan nih Mas Didi. Iya katanya. Kalau orang berbuat hari ini pun nggak tunggu lama tuh biasanya langsung kena. Langsung iya. Kalau dia berbuat buruk. Ya. Betul loh Mas. Ketiga sebaliknya. Iya. Karena saya itu
dalam kehidupan saya sampai umur sekarang ini saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang pernah menanam karma buruk menuai, dan saya lihat sendiri. Dan saya bukan buktikan, tapi saya ya makin yakin bahwa karma itu works gitu ya. Iya. Sebenarnya ajaran agama apapun kan Sama baik, sih. sama kan. Nggak pakai istilah karma pun nggak masalah, tapi kejadiannya kan begitu, Mas. Iya. Jadi tadi bodoh, ndablek, sama yang tadi kecintaan yang dipupuk di awal itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian bisa Mas Didi berangkat dari Temanggung kan ya, kecintaan dengan seni, tari, menari, lalu ke Jogja, lalu tahapannya gimana Mas Didi untuk bisa kemudian menemukan ini jalan saya, jalan pengabdian seni saya, dan sampai sekarang. Ya. Jadi ceritanya flashback ya. Oh iya, kita iya. Biar saya ingat-ingat masa lalu meskipun jauh banget. Betul. Saya waktu itu kan memang dari kecil senang menari. Tapi sebenarnya saya itu punya bakat gambar, Mas. Gambar? Iya, jadi kakek saya memang pingin saya nanti kuliah di seni rupa, bisa menjadi pelukis yang handal gitu loh. Cita-cita kakek itu. Bener, dan saya memang senang juga. Kayak saya juga bisa gambar sedikit gitu kan. Terus prakarya di sekolah saya juga menggambar, Mas. Tapi dalam waktu yang bersamaan, jadi paralel ini jalannya ceritanya. Nari. Iya. Kan saya sering nari di sekolah misalnya, ada perpisahan atau apa gitu. Katanya karena kalau saya menari itu luas gitu kan, gurunya bilang gitu. Terus juga kegiatan di gereja. Kan ikut sekolah minggu. Jadi kalau ada Natal, ada apa itu gerak dan lagu. Zaman dulu kan belum disebut nari, tapi kayak operet gitu ya, yang mempraktekkan palungan, Maria. Iya, lagu-lagu yang digerakkan, Mas. Jadi misalnya Malam Kudus itu geraknya semuanya. Malam Kudus gitu kan. Sunyi senyap, begitu simpel-simpel gitu. Bintangmu, nah bintang kan begini, kelip-kelip gitu kan. Bintangmu gemerlap gitu-gitu loh, Mas. Jadi simpel kan syair lagu yang digerakkan ya. Gitu. Itu awalnya. Kemudian waktu SMP, nah waktu kecil kan saya masih ingat sering diajak kakek saya nonton wayang kulit. Jadi kakek saya itu walaupun Chinese ya, tapi beliau itu senang wayang kulit, senang ketoprak, dan juga zaman dulu sering nanggap uyon-uyon. Kalau sekarang uyon-uyon ya. Gamelan dengan sindenya itu kan uyon-uyon. Sering itu. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya di Temanggung itu kan panen tembakau kan? Ya, sana hasil buminya luar biasa ya. Nah, kalau ada itu pada kumpul-kumpul, kemudian nanggapnya uyon-uyon itu, kelenengan kalau ya. Nanggap kelenengan gitu. Dengerin gitu. Nah, kakek saya itu senang banget dengan kelenengan itu uyon-uyon ya. Ya mungkin namanya seneng kan nggak tahu ditanya kok seneng kenapa ya, seneng aja kan. Konek hatinya kah atau perasaan yang tersentuh? Tapi bukan pelaku. Penikmat ya, lebih penikmat aja. Okay. Lalu dulu sering cerita sama saya, dia bilang sama saya gini, waktu aku masih kecil masih ingat, manggil aku kan Chun, nama Tionghoanya. Chun, engkong itu heran loh, itu gamelan itu kan macam-macam, ya. Ada bentuknya macam-macam, cara mukulnya macam-macam, tapi gurunya ini kok bisa tahu misalnya yang salah itu kendangnya atau yang salah itu gongnya. Nah itu nggak pasnya. Itu kayak saya tuh heran setengah mati, itu sama saya kok bisa tahu ya gimana. Nah waktu itu saya kan juga masih anak-anak nggak ngerti yang dimaksud apa. Setelah saya masuk ke kesenian saya baru tahu, oh ya memang. Kalau kita sudah mendalami seni itu ya tahu banget. Misalnya harusnya jatuh nada 5, ada yang 3 gitu kan, loh, kan mesti langsung kedengaran. Jadi saya yang diceritakan kakek saya itu merupakan kekaguman. Saya paham, oh iya memang harus memang begitu. Kalau kita mendalami itu ya tahu gitu. Nah itu jadi dari saya sering diajak nonton kesenian itu kemudian timbul keinginan untuk belajar menari. Dulu kan kalau di Temanggung setiap tahun itu ada pasar malam, ya. Biasanya kalau pasar malam itu kan keliling ya Mas. Dari kota ke kota atau desa ke desa itu ya. Misalnya, ini Temanggung itu menghasil tembakau. Jadi kalau pas panen tembakau pasti pasar malam berapa bulan gitu kan. Sampai istilahnya sampai ya panennya selesai,
pindah lagi ke tempat yang panen lain. Mungkin di sana panen apa teh misalnya atau apa kan gitu. Modelnya kan gitu. Lalu cempengan, giling tebu kan gitu kan, panen tebu. Itu kan selalu begitu. Pasar malam itu kan selalu pindah dari kota ke kota. Makanya muncul istilah tobong. Ya kan? Ada ketoprak tobong, ada ludruk tobongan, ada wayang tobong kan begitu. Nah, saya nonton itu, Mas. Dulu sering nonton itu. Nah, zaman kecil kan memang nonton kan anak kecil ya, masih kecil itu sering ngintip di apa? Di pagar. Itu kan pagarnya dari bambu itu. Di bilik gitu ya. Dilubangi gitu kan, dilihat di situ. Nanti didodor-dodor. Anak kecil lucu lari gitu kan, sering gitu. Nah, itu nostalgia itu. Kemudian kebetulan teman sekolah saya SMP itu bisa menari. Bisa main wayang wong, bisa menari, bisa nembang gitu. Lengkap sekali itu. Iya, dan dia anaknya pinter. Namanya Mbak Sumiasih. Saya masih ingat. Nah, saya sering kalau belajar ada PR gitu ke rumahnya dia. Nanti kalau ngerjakan PR sudah selesai, terus dia kan sering nembang, sering latihan nari. Yuk melu aku joget ya. Nah, ikut-ikutan gitu. Dari ikutan gitu, Mas. Lama-lama di Temanggung gitu ya. Di Temanggung. Lama-lama itu ketagihan. Jadi saya seneng nari gitu loh. Sampai saya ketemu guru saya yang katanya bisa tari Bali, yang tadi kainnya ada itu kan. Oh iya, kita lihat tadi itu ya. Itu kan 69 tadi 69. Ya. Itu kan dia itu pemain ketoprak, bisa wayang wong, bisa ngajari gamelan, bisa nembang. Jadi seniman dulu itu all round loh, Mas. Seniman di daerah desa itu all round karena mungkin memang nggak ada yang lain kan, jadi harus ngabei. Dikuasai ya. Bener, semuanya harus menguasai kan begitu. Nah, kalau di sini Mas justru ada yang ahli kerawitan sendiri, tarinya sendiri kan gitu. Padahal justru lebih ahli yang bisa menguasai semua ya. Memang susah kan. Tapi umumnya zaman dulu kok begitu, banyak yang begitu penguasanya. Iya. Nah, itu saya belajar dengan beliau namanya almarhum Pak Sugianto namanya. Saya masih ingat. Nah, Pak Sugianto itu profesi hariannya itu tukang cukur, barber. Cukur. Iya. Nah, saya langganan karena rumah-rumahnya kecil, kiosnya itu, cukurnya itu di depan rumah kakek saya. Ya, di halamannya gitu kan. Terus kemudian saya kan dari kecil memang dekat sama kakek nenek. Jadi istilahnya seperti ya kan anak laki-laki, cucu laki-laki pertama ya. Nah, mesti iyalah, kebayang itu. Ya, mesti kan gitu kan di keluarga manapun. Nah, itu terus aku kalau cukur potong rambut di beliau Pak Gianto itu. Nah, suatu saat saya tuh ingat pernah waktu aku masih kecil, aku masih digendong, masih ingat. Itu ada rombongan tari Bali yang main di gedung bioskop City namanya, di Temanggung itu ada gedung bioskop namanya City, main di situ. Nah, saya kan dari luar kan gamelannya kalau tari Bali kan rompiang gitu kan, gitu kan, gitu kan. Saya tuh merasa dok gitu. Ini apa sih tarian kok gitu? Terus lihat foto-fotonya kan menarik. Iya, lebih ekspresif dia juga ya. Ada gerakannya gini-gini tariannya fotonya dipajang gitu. Kemudian pernah nonton film, tapi aku kan nggak bisa nonton kan, tiketnya mahal, nggak bisa beli kan. Nggak bisa ngintip juga pakai nggak bisa di gedung bioskop pakai tembok dindingnya. Terus aku ingat waktu itu nonton film hitam putih, zaman Pak Karno, itu ada tari janger nggak salah. Janger yang ribuan gitu. Terus mereka menarinya tuh jadi seperti ombak laut gitu. Ya? Gitu. Sebenarnya itu kan geraknya turun naik gitu kan. Jadi seperti laut itu aku terkesan sampai sekarang. Itu tari janger aku masih ingat. Mirip kalau kita orang sekarang ini kayak saman itu ya. Beda. Bukan, kalau saman kan di bawah. Kalau itu badan. Jadi dari komposisi gerakan itu bisa naik turun gitu. Kayak ombak gitu ya. Kayak ombak gitu. Kolosal berarti itu. Kolosal itu zaman dulu Pak Karno itu sudah ada tari-tari masih hitam putih filmnya. Itu pernah nonton itu. Itu terpesona dengan itu Mas. Terkesan banget dengan tari Bali. Lah saya iseng-iseng waktu potong rambut tanya sama Pak Gianto itu. Pak, ada nggak sih yang bisa nari Bali, guru tari Bali di Temanggung, bilang gitu kan. Penasaran gitu, aku pengen belajar. Terus dia tanya, Nak Didi, Nak Cun pengen sinau napa? Pengen belajar, Pak? Pengen nih, Pak. Lah kula saged kok. Napa nggih? Lah mangke tumut kula ajeng latihan gitu. Terus dia menunjukkan tari gini-gini gitu. Saya kan tertarik banget, zaman dulu kan belum tahu tari Bali koyo apa kan. Belajar lah dengan semangat tari Bali itu. Pak Gianto. Terus
tarinya katanya legong namanya. Mm-mm. Noni nani neni no noni ne no noni no nani nani neni no ne noni no jeng 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 gitu kan, aku masih ingat tok 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 jeng Jeng, kayak tok tok gitu kan. Jeng, ya. Iya. Terus ya posenya masih ternyata Mhm. setelah saya bisa menguasai tari itu, setelah saya di Jogja saya tahu bahwa tari yang saya pelajari waktu itu namanya Bali Gaya Ketoprak, Mas. Bali Gaya Ketoprak. Memang ada itu, yaitu yang sampai sekarang saya Oh. masih kepingin penelitian Tentang itu. tapi Bali Ketoprak. mumpung ahlinya masih ada yang hidup, Mas. Sudah sepuh kan, Ya, ya. tapi ya nanti kan itu pasti butuh biaya kan, nanti saya belum Persis. tahu mau masuk kemana gitu. Itu ceritanya gitu. Terus dari Temanggung Nah. ada kecintaan terhadap sejumlah tarian tadi. Lalu aku dikompori, kenal yang namanya Mbak Indarti. Mbak Indarti itu dulu pernah kuliah di ASTI, Akademi Seni Tari Yogyakarta, 1 tahun. Terus dia keluar karena dia fisiknya nggak kuat. Oke. Karena kan latihan nari sehari kan jam-jaman kan berjam-jam. Nah beliau yang punya sarung Bali itu, yang tadi nih, kita waktu saya lihat. mau pentas, Warna saya merah tadi itu ya. betul, saya Kemarin. pinjem ke beliau kan bingung waktu itu, wah siapa yang punya di Temanggung kostum tari Bali, kan nggak ada yang punya, dan seperti apa bentuknya saya kan juga nggak ngerti kan. Terus ada yang bilang, oh di tempatnya Bu Yadi gitu, Bu Yadi ibunya Ibunya Bu In, Indarti tadi. Mbak Indarti. Terus aku dipinjemi sarung itu, terus diajari itu biasanya gini dek, gini aku punyanya cuman ini. Itu kan intinya sudah di Bali gitu kan udah mantep ya. Itu kan beda banget kan dengan tari Iya, yang aslinya sekarang. kostumnya gini, terus pakai kembennya Kemben. dengan selindangnya. Itu kan selindang sama kain itu. Mm-mm. Ternyata adiknya Mbak In itu nantinya jadi teman sekolah saya SMA. Oh, Iya, oke. teman sekolah SMA namanya Bowo. Mhm. Jadi waktu saya dulu awal-awalnya di Jakarta itu, kalau ada show di sana, saya tidurnya di rumahnya Mbak In sama Bowo ini. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Kan dulu Bowo kan masih ikut kakaknya. Mm-mm. Terus aku tidur di sana, pasti di Keranji, aku masih ingat. Oke. Jadi sudah kayak saudara sampai saat ini, Mas, sampai detik ini. Jadi punya kayak saudara. Oke. Nah, beliau yang ngompori saya kuliah di ASTI. Kakek saya yang tidak setuju. Anak cucu kesayangan. Bener, maunya jadi pelukis kok mau jadi penari. Kowe arep mangan opo dadi ledek gitu. Nah. Itu kan masih sampai sekarang masih ada yang punya pikiran Persis, gitu. ya. Karena memang zaman dulu, apalagi zaman dulu, kalau zaman sekarang kan masih terlihat ya. Zaman dulu kan namanya profesi tari itu kan memang nggak bisa dibanggakan, toh. Image-nya justru malah jelek toh. Ledek itu tadi ya. Ledek, betul. Nah, kakak saya itu sempat beberapa saat itu kakak saya itu kalau kecewa, kalau marah kan diem aja, nggak banyak ngomong. Jadi aku jangan diajak ngomong. Saya kan sedih banget kan, mau Biasanya meyakinkan dekat. beliau. Nah, terus akhirnya waktu saya SMA kelas 3 itu kan perusahaan papa saya bangkrut. Jadi saya nggak bisa kuliah kan, cita-citanya kan mupus, nggak bisa kuliah ke Jogja. Tapi saya sudah mulai ngajar nari waktu itu. Oh, dengan kecakapan-kecakapan yang tadi Iya, dimiliki. ada yang minta privat tari, ada yang minta ngajar di TK, ada di yatim piatu, Katolik, ada yang minta latihan nari gitu-gitu. Saya dapat honor. Zaman dulu kan dapat honor kan rasanya malu ya. Dikasih, disangoni salam tempel gitu kan. Terus terima kasih gitu. Nah, itu saya ceritakan dengan kakek saya. Terus kakek saya Terbuka. sudah mulai oh ternyata bisa dapat uang, menerima. Terus lama-lama kan setiap kali saya diminta nari di kampung-kampung itu kan sering dapat uang tuh, Mas. Akhirnya beliau terus udah mulai ketawa, mulai merestui lah saya untuk sekolah untuk melanjutkan. Tapi karena bangkrut kan nggak bisa sekolah. Akhirnya saya kerja di kantor Kabin Kebudayaan. Kabin Kebudayaan, Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Saya kerja itu 1 tahun sebagai pegawai honorer. Di situ saya kan dapat gaji sudah, terus sering ngajar nari privat juga dapat gaji. Nah itu kan istilahnya sudah menghasilkan, jadi kakek saya sudah mulai menyetujui itu. Akhirnya tahun 72 ya, terus 74 saya kuliah di Jogja. Diantar oleh almarhum direktur saya sendiri, direktur dari Kabin Kebudayaan itu. Terus ke Temanggung di sini. Sampai sekarang, ke Jogja sini sampai sekarang. Jadi kampung halamannya berarti. Iya, benar-benar. Tapi nama Nini Towo itu muncul kapan, Mas Didi? Nah, itu waktu saya kuliah di ASTI itu, Mas. ASTI, ada pagelaran atau ada? Jadi tahun 74 saya masuk ke ASTI.
itu saya kan ketemu dengan Mbak Bekti Budi Hastuti. Dia itu sudah asisten dosen dan dia itu mahasiswa di atas saya 2 atau 3 tahun gitu. Nah, beliau itu waktu ujian sarjana muda, dulu kan masih ada sarjana muda kan? DRS itu ya kalau dulu. DRS atau BA. BA ya. Nah, itu menciptakan tari satu kreasi baru. Kalau mau lulus jenjang ke ada BA-nya. Hasilnya ya, kreativitasnya. Satu tari kreasi baru, satu yang tari klasik. Harus 2 tarian yang ditarikan. Nah, yang klasik Mbak Tuti kan pinter kayak solo ujiannya. Lalu yang kreasi baru dia membuat tari Nini Towo. Yang mengangkat dari gending atau lagu yang diciptakan oleh almarhum Kinarto Sabdo. Dalang terkenal itu iya. Dibuatlah tari Nini Towo yang genrenya komedi. Itu ciptaan Mbak Tuti. Ya. Mbak Tuti dengan temennya itu menarikan 2 orang. Itu tahun 73, Mas. Nah, waktu saya masuk 74, karena melihat waktu malam inaugurasi kan kita gila-gilaan toh. Nah, di situ kan saya masih ingat itu mementaskan Andi Lumut, Mas. Itu kan populer kan. Nah, saya didapuk menjadi Mbok Rondo gitu loh. Saya kan agak lucu, agak gila gitu kan. Nah, itu saya di Jogja itu berani terbuka ekstrovert loh, Mas. Di Temanggung saya masih introvert. Karena mungkin sering dibully ya. Persis. Jadi malu, kemudian mekanismenya adalah tidak mau terbuka ya. Benar. Tapi di Jogja berarti ada penerimaan ya. Benar. Jadi setelah saya tersalur di dunia tari, ya di Temanggung mulai pelan-pelan setelah saya tampil di panggung itu, saya mulai ada keterbukaan, mulai keberanian, punya keyakinan. Istilahnya self confidence-nya tumbuh. Makanya saya sering memberikan edukasi kepada orang tua bahwa dengan menari itu bisa menumbuhkan percaya diri ke anak, ya kan? Jadi tampil di panggung itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Karena itu kesempatan untuk punya kemampuan melihat dia punya potensi apa betul, ya. Itu saya sering ditanya dulu, saya juga bingung soal seni rupa misalnya. Avandi itu kan gambarnya abstrak gitu, kayak asal-asal. Padahal sebelumnya kan dia menguasai yang melukis yang naturalis dan sangat keren itu. Ya, itu. Dan pada tahap tertentu dia membentuk diri dan memunculkan cirinya kan. Iya. Nah, kalau yang tadi komedi menjadi diterima, sejalan nggak dengan budaya pop yang lagi tumbuh juga karena itu Mas Didi? Sehingga orang lebih bisa menerima tari komedi itu dibanding tari-tari yang lebih serius tadi. Mungkin ya saya rasa memang kemampuan masyarakat untuk menangkap itu mereka lebih levelnya ke entertainment itu. Benar, entertainment itu lebih gampang diterima. Istilahnya kalau ya memang kemudian saya kan belajar juga manajemennya lah Mas. Sehingga saya kan penasaran karena setiap saat guru saya, dosen saya selalu ngomong bahwa hidup dari nari itu nggak mungkin. Ngomong begitu malah guru-guru saya. Sehingga saya kan mikir, lah kalau kita nggak bisa hidup hanya dari menari gimana, ya kan? Kecuali jadi pegawai negeri atau jadi guru tari di instansi atau apa. Sehingga banyak sekali zaman itu lulusan sekolah tari yang kesasar, bekerjanya tidak di jalur kesenian. Kalau sekarang sudah banyak yang sejalur gitu, Mas. Zaman dulu kan masih nyasar-nyasar. Itu yang buat saya penasaran. Makanya saya kemudian nggak mendalami mungkin ya bisnis itu kalau di keluarga saya mungkin sudah mendarah daging ya, jadi udah biasa lah. Bagaimana membuat model bisnisnya bener dari ya. Tarian gitu ya. Nah, zaman memang didikan bisnis di keluarga saya itu memang dari kecil, Mas. Mungkin kalau orang-orang ya golongan Chinese memang begitu ya. Jadi saya itu dulu dimodali kakek saya buku komik itu 12 biji, aku masih ingat. Di model 12 biji disewakan. Jadi aku nggak dikasih uang jajan, kamu jajan dari hasil sewa itu sampai bisa besar, Mas. Dari 12 sampai ratusan buku saya waktu itu ya, sampai bisa menyewakan, sampai aku nggak pernah minta uang jajan, bahkan bisa beli macam-macam dari hasil buku sendiri. Nah itu mungkin kelihatannya sepele ya Mas ya, tapi itu didikan itu memang harus dari kecil. Dan itu membentuk bagaimana kita Mas Didi bisa benar dan tidak malu berusaha. Kalau saya zaman mau sekolah dulu SD ya, itu kalau mau berangkat sekolah kan aku harus membantu buka warungnya mama saya ibu ya.
Kalau nggak bantu buka warung, nggak dikasih uang jajan. Nah itu kan, itu memang didikan yang sederhana, tapi itu kan mendidik mental si anak, Mas. Bahwa kamu akan dapat sesuatu kalau kamu melakukan sesuatu. Iya, kalau kamu kerja kamu pasti dapat sesuatu. Jadi jangan hanya ongkang-ongkang atau hanya mengharapkan sesuatu datang kan dengan ngemis. Iya. Nah gitu-gitu sudah tertanam dari kecil, Mas. Sehingga pada waktu saya di ASTI dulu ya, masih ASTI, kemudian harus bagaimana memanage sanggar ini menghasilkan uang ya mungkin udah naluri ya. Saya menangkap bahwa menangkap bahwa ini pasar itu kan penting. Pasar maunya apa sih? Komedi. Ya wis, aku fokus komedi. Tapi kan aku juga tidak mau dikatakan penari ecek-ecek gitu kan. Makanya saya juga belajar yang tradisinya tak perkuat juga. Nah, ternyata memang itu yang sekarang bermanfaat. Jadi saya kalau ngasih seminar atau ceramah, saya bisa dua-duanya kan. Yang populer masuk, ya, yang tradisi masuk. Gitu. Tapi di awal-awal itu kan cibiran itu kenceng ya, Mas Didi ya. Betul. Merespon itu apa selain tadi dablek sama bodoh tadi? Cuman itu aja. Oh itu aja. Modalnya itu aja. Iya. Dengan dua itu Mas Didi dengan prinsip bahwa harus menghidupi sendiri, itu juga nggak bisa mengandalkan orang lain juga. Iya, mau minta siapa? Orang ngomong apa-apa, kamu nggak membantu juga kok. Nah, gitu iya, cuma ngomong aja, nggak ngasih makan. Justru saya waktu kuliah tuh banyak dikasih makan teman-teman loh, senior saya. Kalau karena diundang untuk ngisi? Enggak, kadang-kadang kakak kelas tuh baik-baik gitu loh. Mungkin karena saya orangnya seneng guyon, ya, seneng lucu-lucu gitu. Jadi kan hubungan Gerapiak gitu ya, terus cepat mudah connect gitu ya. Bener, sehingga hubungan pertemanannya itu kan jadi anu banget. Jadi kadang-kadang sampai gini, kejadian lucu ada Mas. Jadi kalau zaman dulu ya masih mahasiswa kan, saya sama teman saya Mas Bambang yang kemudian namanya jadi Bambang Nitowo juga. Karena tajuk tarian. Sudah almarhum beliau. Nah itu kalau misalnya kita sudah kehabisan uang, udah nggak punya duit gitu kan, kita itu modalnya baju batik. Tahu nggak? Gimana? Bingung saya lagi mikir. Hubungannya susah ya. Datang ke orang punya kerja manten. Terus pura-pura, kan teman-teman yang nari di pengantin itu kan kalau zaman dulu kan memang sekarang pun masih ya. Zaman dulu yang namanya pengantin pasti ada tariannya kan di Jogja. Nah teman-teman yang nari itu kan teman-teman saya yang sudah laris. Zaman dulu kan aku belum laris kan. Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Sudah laris, sudah terkenal di Jogja sini kan. Jadi aku sok kenal aja gitu kan. Terus saya didatangi, dikira mau jagong kan. Enggak, aku mau ketemu ini gitu. Kalau orang yang menerima tamu kan dikira mau jagong juga kan pakai batik. Tapi kita masuk ke kamar rias gitu. Ya teman-teman udah pada tahu, alah mengarep jaga sewengi, nyaga sewengi, nyaga itu kan dari kata-kata tiang, nyaga sewengi itu apa ya istilahnya, penyangga makan malam maksudnya. Gitu. Istilahnya kan nyaga sewengi itu kan ada yang untuk cagaan, ada yang untuk pokoknya hari ini aja ya. Ada yang dijagake untuk malam ini gitu, paitannya, modalnya, baju batik kan gitu, itu sudah jadi itu Mas. Mungkin teman-teman kalau yang denger ini yang dulu zaman-zaman saya masih ketawa, masih ingat. Karena nggak cuma saya ternyata. Itu jadi modus gitu. Kayaknya. Bener jadi modus. Modus mahasiswa ketika ada kesulitan ya. Iya, kesulitan. Kan simple kan. Terus saya tuh ingat juga, saya punya teman almarhum juga ada banyak yang meninggal. Mas Heru itu, waktu kita sudah nggak punya uang untuk makan gitu, dia jual kain ini yang untuk latihan nari. Dijual. Dan jualnya di pasar sentir itu Mas, untuk makan. Terus dia paruan sama aku. Itu kadang-kadang hal-hal yang begitu itu menyedihkan ya, tapi itu menjadi memori yang nggak terlupakan. Itu kan tragis banget Mas. Persis, alat untuk berkaryanya kan dijual. Untuk kuliah kan tuh dijual karena nggak punya uang untuk makan. Terus dibagi sama saya gitu, aku masih ingat gitu. Gitu-gitu tuh kita ngalamin. Kemudian jajan di warung gitu, kalau pas misalnya nggak punya duit kan ngutang dulu, itu kan biasa tuh. Kasbon. Terus kemarin aku reunian dengan mantan dosen saya, budayawan di Bandung sekarang, Pak Indus Wanda itu kan guru saya, dosen saya dulu. Dan kita juga kayak temen, hubungannya dari dulu udah baik toh. Itu kemarin waktu ada Zoom meeting kan kita sebenarnya saya sama beliau. Kita tuh malah cerita tentang nostalgia jajan. Di, kamu masih punya utang yang nggak bayar ya? Kasbon itu. Kasbon, kemudian sering gabrol nggak itu kalau makan 3 ngitungnya 2 gitu. Kita bisa ketawa. Jadi kemarin itu
yang Zoom meeting itu malah dengerin kita reunian, ngeliatin apa yang terjadi. Terus akhirnya kita sadar, maaf ini kita malah reunian karena lama nggak ketemu kan. Jadi, nah gitu-gitu Mas. Jadi perjalanannya memang cukup panjang. Dan komedi itu kemudian karena dikenal lewat TV, kemudian luas ya. Jadi orang senang ternyata dengan komedi itu. Kalau aku kapan-kapan pernah ya, kadang-kadang itu menarikan tari yang klasik serius itu, yang nonton nggak suka Mas, diteriakin Mas. Ini bukan Didi yang aku kenal itu. Dia bilang gini, Didi dagel wae gitu katanya. Karena jadi ciri ya. Didi dagel wae katanya gitu. Lah saya gimana, padahal saya waktu itu nari serius, saya masih ingat nari Trunajaya tadi Bali kan. Dalam hati kan saya mau ketawa tuh Mas, aduh aku harus nari serius, katanya disuruh dagel kan ya nggak bisa, saya harus serius gitu. Ya gitu-gitu kadang-kadang. Tapi Mas Didi tadi menyebutkan nggak ada yang kebetulan ya di hidup. Betul. Dan kayaknya terjadi entah by design dari yang kita yang nggak paham sebenarnya, tapi pengalaman Mas Didi menemukan itu gimana? Ya itu tadi Mas, seperti misalnya saya tertarik gending walang kekek, tiba-tiba saya bisa ketemu Mbak Waljina. Berkolaborasi sampai saat ini saya dengan Bu Waljina itu sudah seperti saudara kan, seperti kakak adik. Ya. Kalau saya ketemukan Mbak, saya manggilkan Mbak dari dulu, Mbak Wal gitu, dia Adik Didi. Jadi dekat sekali. Dan beliau paling senang kalau nyanyi pasti minta request saya yang nari gitu sampai gitu. Sampai sekarang. Makanya tarian topeng walang kekek saya ciptakan ya salah satunya karena untuk menghormati beliau. Karena terinspirasi dari lagunya beliau gitu. Itu tari topeng walang kekek. Kemudian banyak sekali kok Mas, seperti banyak hal lah dalam kehidupan ini, banyak sekali yang, misalnya ini yang baru terjadi Mas. 2019 itu saya ketemu, saya kan kolaborasi dengan teman-teman seniman dari mana? Banyak negara. Banyak negara ya. Jadi yang akhir-akhir ini kan dari Hong Kong itu Danny Yung temanku itu dia yang punya company kan, Zuni itu, dia merekrut seniman dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, dari Kambodia, Malaysia, saya yang Indonesia, kemudian dari luar itu dari mana ya? Ada dari luar, dari Berlin kalau salah, dari Berlin dari mana itu? Ada itu. Nah, itu udah berjalan sekian tahun. Lalu yang 2019 itu pas giliran Indonesia, saya jadi tuan rumahnya. Ini komunitas kolaborasi ini pentas di sini gitu. Habis gitu pandemi kan. Nah, terakhir kali ketemu sama dia tuh lagi rasan-rasan, saya kan tertarik mudra, Mas. Mudra itu bentuk jari tangan itu. Ini kayak hampir semua Asia ada ya? Iya. Kalau Thailand saya gitu kan. Menarik India yang paling banyak. Nah, cerita begitu kemudian saya tertarik mudra, kemudian dia ngajak saya, yuk gimana kita penelitian tentang mudra yuk. Kok aku senang gitu. Nah, baru ngomong sampai di situ, Mas. Kemudian pandemi nggak bisa berlanjut, tapi saya udah sempat mencari informasi karena saya pernah belajar tari India, saya pernah belajar mudra-mudra India kan, ada ini, ada macam-macam, ya kan banyak sekali, kombinasinya itu banyak sekali. Ini misalnya ini peacock, ini lotus, ya kan, kemudian ini bunga, ini kumbang, ini ya, kemudian ini matsya misalnya, terus ini ini sama elephant Mas, ini telinganya. Gajah ya, belalainya. Nah, ini belalai. Ada step kakinya, tangannya gini. Ya. Terus kemudian ada lagi macam-macam lah. Itu mudra-mudra saya pelajari. Banyak sekali India. Kalau Jawa kan hanya punya beberapa, Bali ada beberapa kan. Di Indonesia itu hanya beberapa aja mudra yang saya tahu, yang pernah saya belajar juga. Tidak terlalu rumit seperti India. Ini banyak banget ya. Banyak sekali. Nah, terus tahun mulai 2014, 2016 saya intensif, 2018 belajar tarian Cina kan. Lalu 2018 saya sempat belajar opera Cina yang dari Kuncu, yang disponsori juga Denny ini dari Hong Kong itu. Saya tanya, saya runtut lagi, saya ke museumnya Melanfang di Beijing. Kebetulan pas ada pameran foto-foto mudranya Melanfang, Mas. Jadi bagaimana pegang kipas, bagaimana ini itu ada semuanya di situ. Kan tertarik saya itu kan nggak faktor kebetulan. Saya lagi bawa benda mudra, kok di situ pas pamerannya tentang mudranya, Terus aku tanya sama koordinatornya yang membuat fotografinya itu. Aku tanya tentang ini kalau mudra itu asalnya kalau operanya dari mana? Dari Buddhis.
Terus temanku seniman dari Kuncu Opera yang kita bertas bareng, aku juga tanya, setahu kamu kalau mudra dalam opera Cina itu dari mana? From Buddhis, dia bilang. Buddhis From juga. Buddhis. Berarti kan dari pose-pose Buddhis, mungkin mantra Buddhis ya. Itu kan di ada Borobudur ada semua tuh ya. Iya, itu. Nah, saya lihat di buku-buku juga ada kan pose-pose itu. India juga banyak kan pose-pose. Lalu beliau mengutarakan kalau kita runut lagi, Buddhis itu kan Buddha, itu kan Siddhartha. Ya. Siddhartha kan asalnya dari India. Persis. Jadi embrionya ya Memang pasti dari India. Bukan? Ibu dari semua turunannya itu. Benar. Terus kemudian di Buddhis menjadi begini, ini, itu, dan sampai di Jawa menjadi begini dan sebagainya. Kan di Jawa kan mirip-mirip ada yang di India. Yang kita lihat di candi-candi semuanya begitu. Persis. Nah, yang kemudian menguatkan lagi, lah kok sebulan yang lalu mungkin, sebulan atau sebulan setengah yang lalu, pas saya di resto saya yang di Bendung Kayangan, ada tamu, teman saya dari komunitas frontal kan, itu dia ngajak pendeta Buddha makan ke resto itu, makan terus ketemu saya kan, ngobrol-ngobrol gini. Akhirnya terus cerita tentang, ngomong-ngomong tentang mudra. Aku nggak disengaja itu nggak disengaja ngomong tentang mudra. Kebetulan ya. Iya, dia kan bilang, kan ada patung Buddha tidur yang 17 meter di sana. Terus kapan-kapan membaca sutra di sini kan menarik ya, pendeta Buddhanya gini-gini dan sebagainya. Oh iya, nanti aku bisa menarikan. Aku kan juga membuat koreografi yang flying apsara. Ya. Flying apsara itu kan yang dari tradisi Tiongkok ya, Cina dance itu yang ditemukan di Dunhuang Chinese cave. Jadi Buddhist cave di Cina. Di Dunhuang. Ada Buddhism cave gua Buddhis itu yang ada lukisan-lukisan apsara. Nah, itu yang menjadi inspirasi tari-tari apsara di Tiongkok gitu. Saya kan beli selendangnya juga, saya kan eksplor itu juga kan gitu. Nah, ngomong tentang mudra, lah kok temanku ini datang dengan pendetanya. Terus aku ngomong di sana tentang mudra, temanku ngomong, "Loh, Mas, ada Mas, aku tahu itu ada buku mudra, 800 mudra antara Hindu dan Buddha. Ada bukunya." Ih, Mas, mau dong. Dikirim, Mas. Difotokopikan, dikirim. Sekarang saya sudah memiliki itu. Sekarang saya sudah punya. Tinggal saya mempelajarinya. Wah, itu kan bukan faktor kebetulan, Mas. Selalu kayak begitu loh. Semua ya. Dituntun semua. Iya. Terus baru tadi pagi saya telepon sama Mbak Tri Utami, kan aku cerita tentang ini. Terus di Mbak Tri Utami komentarnya, ya karena kamu bergerak, Mas. Karena kamu bergerak, kamu melakukan, ya semesta itu akan mengikuti, mendukung, mensupport. Tapi kalau kamu diam aja nggak akan terjadi. Persis kayak pengalaman waktu kecil itu ya. Mau sekolah, kalau mau sesuatu harus melakukan sesuatu. Iya, ini juga betul. kan. Iya. Mas Didi melakukan sesuatu terus ketemu dan semesta mendukung itu. Itu nggak kebetulan sih sebenarnya. Bener. Dan memang dalam saya buat karya tari pun banyak sekali faktor-faktor kebetulan gitu, Mas. Yang sebenarnya nggak kebetulan. Tapi kita memahaminya kebetulan karena kita belum dapat big picture-nya ya. Bener. Salah satu contoh tahun 94 waktu saya mau membuat pertunjukan topeng Pejambon. Waktu itu kan dosen saya Pak Ben Soeharto, gitu kan. Terus ngomong gini, akhirnya bilang, Mas, topeng Pejambon. Gitu. Nah, terus, waduh, saya pentasnya tinggal kurang seminggu kan. Seminggu saya harus pesen topeng kan. Aduh, gimana ya? Akhirnya saya telepon membuat topeng, saya kan punya langganan di Bantul. Pak Pono namanya. Mas Pono, kalau anak topeng ini kok mendadak sangat ya, Mas, gimana? Ternyata ada bakalan, Mas. Antar, Mas. Bakalan topeng itu yang sudah separuh jadi. Iya, tinggal dihaluskan aja. Antar, Mas, sesuai dengan yang mau saya kehendaki coba. Itu kan sering gitu. Susah kalau menganggap ini sebagai kebetulan atau semesta yang mendukung. Tapi memang saya setiap kali membuat karya, saya doa pasti ya. Saya selalu mengawali sesuatu dengan doa, itu pasti kan. Ya saya yakin Tuhan menunjukkan. Terus kostum, Mas. Ini ceritanya masih topeng Pejambon dalam hal mau pentas. Waktu itu kan saya sering diundang ke Jakarta, sering nari di istana kan. Terus saya itu ngen di sini tuh saya membuat karakter itu kan separuh itu tahun 94. Kanan merah, kiri putih. Ya. Karena almarhum dosen saya bilang, warna merah dan putih itu kalau sejajar itu tidak akan campur.
Tapi kalau letaknya begini, Dia kalau letaknya begini tidak akan akan campur. campur. Kalau letaknya begini akan campur, blended. Karena sejajar toh, sama gitu. Makanya dikatakan topeng pejambon. Jadi awalnya saya menentukan karakter merah dan putih. Jadi jambon. Jadi jambon blended. Blended. Makanya dikasih nama topeng pejambon gitu. Itulah kan saya kemudian mikir kostumnya kan aku harus membuat warna yang karakter keras sama yang lembut gitu kan. Nah, aku sudah punya pemikiran waktu itu. Kalau karakter keras itu biasanya kan merah cenderungnya. Ya. Terus kalau yang lembut itu kan biru. Biru. Jadi aku mau membuat kostum karena saya menguasai tari Cirebonan, saya mau membuat kostum yang nuansanya batik Cirebon, yang warnanya biru sama merah. Dalam angan-angan saya begitu. Tapi kan kemana belinya belum tahu kan? Iya. Kan itu harus motifnya itu harus motif Megamendung kan? Kan motif Cirebon tuh pengennya tuh yang kepikiran tuh pengennya ke motif Megamendung, motif Cirebon gitu lah. Sing simple dan populer kan? Iya. Saya pas show di Jakarta, di istana. Nah saya kan biasanya kan terus hari Minggu kan habis dari gereja kan terus belanja tuh. Habis pulang dari gereja, saya belanja di Melawai. Melawai. Ya, Melawai. Naik ke lantai 2 itu kan dari eskalatornya kan, Mas Melawai. Kan pas toko-toko kain. Naik ke lantai 2, tek gitu. Nah, pas naik di situ tuh di depan itu toko India. Pas ada 2 gulungan tuh warna biru sama merah. Kan saya itu sampai di depan eskalator saya domblong. Oh, kok ketemu yang diharapkan gitu ya? Iya. Nah itu makanya saya selalu bawa dalam doa kan begitu. Begitu tek itu saya menyempatkan diri sebentar. Terima kasih Tuhan gitu. Terus saya beli Mas, coba. Dan dipakai untuk kostum. Dan dipakai sampai sekarang saya simpan. Itu karena Mas Didi bergerak tadi. Iya, itu sering banget menunjuk ke satu titik yang dituju ya. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah kalau kita itu punya niat sesuatu, itu ya mungkin kaitannya dengan menari. Menari itu kan filsafatnya Joget Mataram itu kan ada gregetnya wiji, sengguh raminggo kan. Jadi fokus menjadi satu. Iya. Jadi sama kan kalau kita pengen niat sesuatu ya kita harus fokus. Kita fokus ke sana. Semua energi ke situ. Bener. Nanti ternyata semesta mendukung. Dan di beberapa atau hampir semua perjalanan Mas Didi menunjukkan itu. Betul, iya. Dan dulu tuh saya sering mimpi yang aneh-aneh Mas. Dalam arti misalnya saya mau keluar negeri, saya mimpinya terbang Mas. Terbang itu. Ya kadang-kadang ya namanya orang terbang itu. Jadi terbangnya itu ya aneh tuh kadang-kadang lewat kabel-kabel listrik gitu. Terus kemudian mau naik gitu tapi susah banget sih karena tinggi gitu kan. Di bangunan yang tinggi misalnya hinggap gitu-gitu. Gitu-gitu aneh-aneh keluar negeri itu. Terus itu sadar aku pasti mau keluar. Bener loh Mas. Ada tawaran keluar negeri. Gitu-gitu. Itu sampai begitu loh berkali-kali. Tapi sekarang sudah enggak. Dulu awal-awalnya saya keluar negeri. Gitu ya. Gitu, mesti ngimpinya itu terbang. Soal yang komedi tadi Mas Didi yang sangat terkenal juga dari Mas Didi selain Nini Towen tadi kita ceritakan tadi adalah topeng 2 wajah itu depan belakang itu. Oh iya. Itu gimana cerita sampai ketemu dan itu kan itu menghibur sekali tuh dan membuat orang masuk tadi kalau entertainment masuk di situ. Bener. Kan memang saya kan sering membuat yang unik-unik ya. Persis. Jadi saya kan jadi pionir untuk banyak hal yang meskipun harus dibully dulu di awal. Iya benar. Jadi itu kan sebenarnya itu konsep awalnya itu dari kakek juga kembali ke kakek saya. Kakek itu luar biasa. Luar biasa nih kakek. Jadi kakek saya itu kalau memberi nasihat tuh kamu tuh kalau mau berhasil tuh ya harus lain dari yang lain. Kalau mereka kan konteksnya bisnis. Ya. Gitu kan? Itu bisa diterapkan di tari sebenarnya. Bisa. Jadi begini. Kalau misalnya semua jualan soto, ya kamu jangan jualan soto. Kamu jualan pecel atau bakso, pasti kamu berhasil, nggak ada pesaing. Gitu. Jadi itu konsep bisnisnya, dia kan begitu. Ya. Nah ternyata konsep bisnis kan bisa masuk kemana-mana. Persis. Konsep berkarya pun juga bisa kan. Kita jangan latah, kan gitu kan. Jangan hanya ikut-ikutan, ini yang lagi laris ya ikut gitu. Bagaimana kita menemukan sesuatu yang lain menjadi jati diri kan. Makanya mungkin salah satu yang menjadi trademark sampai sekarang ya karena saya tidak ikut-ikutan yang lain kan, saya kemudian menjadi betul sosok yang ya inilah saya gitu, bukan si A dan bukan si B kan begitu. Itu mungkin Mas Yan. Kan dari banyak kemungkinan yang bisa diikuti Mas Didi, kenapa milih topeng 2 wajah itu yang kemudian diambil sebagai keunikan dan dianggap ini jati diri yang perlu diperjuangkan itu? Itu awalnya kan saya buat yang samping-samping. Ya, yang tadi itu ya, yang jambon tadi salah betul. satu.
Tapi Dwimuka itu justru saya itu mulai sudah dari tahun 80-an itu. Justru 80-an. Mm-mm. Ini kan 94 yang tadi Itu penjamret 94, tadi. iya. Itu malah 80-an. Dulu tak kasih judul Topeng Salome. Salome. Ya, aku tuh idenya lupa, kalau nggak salah itu aku nonton film, kalau nggak salah film itu pembunuhan. Pembunuhnya itu di kastil kuno gitu, kemudian nyamar jadi patung. Karena ada patung-patung kuno kan, terus dia kasih topeng di belakang, berdiri kan kayak patung jadi. Korbannya lewat terus dia balik dibunuh gitu. Kalau nggak salah itu menginspirasi saya untuk membuat Dwimuka itu. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya itu kan dari perjalanan saya kan kemudian saya bisa bercerita banyak. Saya kan menggambarkan karakter yang baik dan buruk. Ya. Bisa male and female, bisa baik dan buruk, bisa persahabatan negara, ada Jepang, ada Indonesia gitu. Itu yang saya lakukan. Sebuah relasi ya. Benar, ya. Nah, konsep baik dan buruknya itu bahwa manusia itu kan punya sisi baik dan sisi buruk. Punya female, maskulin dan feminin. Itu kan dualisme dalam diri manusia kan. Nah, itu konsep awalnya. Kemudian kenapa baik buruk? Dalam pengalaman hidup saya itu sering terjebak dengan penampilan orang. Orang itu kalau penampilan pertamanya kita kenal cantik, ganteng, pasti baik. Tapi kadang malah jahatnya setengah mati kan? Iya kan? Sering kita menemukan itu. Nah, kemudian saya ketemu supir yang malah jelek, mungkin napasnya itu. bau, sehingga karuan gitu. Justru dia dari mulutnya dia bisa mengeluarkan kata-kata bijak dan kejujuran, keturunan muncul dari orang yang. Nah, itu kan seperti saya ditampar gitu loh. Ya kan? Oh iya, jadi kita jangan gampang menilai orang yang tampaknya baik, wangi gitu, tapi malah jahatnya setengah mati gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya dalam membuat tari topeng Dwimuka saya konsepnya demikian, Mas. Saya depannya kan pakai gigi tongosnya gitu kan. Yang membuat orang, wah ini pasti rusak nih. Benar. Terus yang belakang yang cantik. Halus, ya. Nah, pada waktu saya menari yang cantik karena saya mundur, ini kan gerak saya terbatas, Mas. Iya. Ya kan? Nah, di belakang ini ya. Karena kan membelakangi. Maknanya adalah yang cantik itu punya keterbatasan. Ya kan? Betul. Waktu saya pakai muka yang jelek, wah saya mau gimana bisa menghadap ke depan. Ya. Nah itu sebenarnya filosofinya itu. Ya itu sebuah pernyataan juga Tuhan itu adil juga. Ada satu kurang pasti ada kelebihan yang lain. Benar, ada yang lebih, ada yang kekurangan yang lain kata. Nggak ada yang sepenuhnya sempurna juga. Betul. Jadi kita jangan kejebak dengan penampilan, ya toh. Bahwa yang lebih itu sebenarnya ternyata kurang. Yang kurang sebenarnya punya kelebihan kan gitu. Ya sama dengan yang sebenarnya yang saya alami kan juga gitu kan. Persis ya. Orang sering melecehkan tapi nggak ngerti intinya apa. Sekarang sudah ya, dia kan begitu lihat saya nari apa gitu baru tahu. Akhirnya kan diam sendiri. Tanpa harus berkuar-kuar, tanpa harus berdemonstrasi atau apa gitu kan. Tapi, karena perjalanan akhirnya orang niteni kan. Tahu, dia memang memperjuangkan sesuatu yang benar nih. Benar. Dableknya itu ada dampaknya, hasilnya gitu ya. Dan juga memang kadang-kadang kita membalas orang yang jahat ke kita atau membalas kritikan apapun itu kadang-kadang nggak perlu berdebat, Mas. Tapi tunjukkan lewat perbuatan dan karya. Itu lebih kena ya. Lebih kena ya. Dan biasanya langsung membuat orang juga langsung berhenti. Iya, kan diamnya itu kan istilahnya kalau orang Jawa itu orang nabok ning ora loro. Nabok tapi nggak sakit. Iya, itu filosofi Jawa itu. Nggak sakit, itu kan filosofi Jawa, ya kan. Ngeluruk tanpa bolo ya. Nah, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, itu kan filsafat Jawa. Kalian mau tahu apa artinya ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake? Tanya ke yang tahu. Biar ke sini. Filosofi yang juga ada di banyak tradisi sebenarnya, di Jawa ya, di nari juga ya. Iya, dan itu saya rasa di semua daerah punya sebenarnya yang maknanya sama. Persis. Hanya bahasanya kan beda-beda. Saya kan menggunakan bahasa Jawa. Ini maknanya sama. Saya rasa semua pasti sama. Bagaimana kita menang tanpa harus menjatuhkan orang lain kan? Persis. Ya. Sama yang diingat oleh anak saya berarti cucunya Mas Didi nih, anak remaja. Mas Didi itu kan waktu itu bikin latih challenge itu loh. Itu kan sempet heboh. Kenapa tiba-tiba terus merespon lagu itu? Lagunya memang enak sekali sih dan ada kayak gendingnya gitu. Lalu merespon dan jadi heboh tuh. Itu kan upaya Mas Didi tetap relevan terus ya. Iya. Gimana ceritanya tuh Mas Didi?
Ya itu sebenarnya itu ceritanya panjang, cukup panjang. Jadi awalnya itu dari cerita ini Mas, film Kuntilanak. Kuntilanak. Ya itu yang sudah mulai membekas di saya itu awalnya Kuntilanak. Anak saya bilang, memang awalnya dari anak saya. Anak saya cerita dan juga saya lihat berita-berita itu lagu Lingsir Wengi ngundang setan. Dan enggak, karena saya kan juga tanya ke saya kan, Pak bener Bapak Lingsir Wengi gini-gini gitu. Itu ya, Lingsir Wengi. Nah, kalau Lingsir Wengi yang ini kan sebenarnya bukan untuk ngundang setan. Lingsir Wengi ini kan lagu pacaran toh. Iya. Oh beda. Itu kan sudah malam tidak bisa tidur karena dia teringat seseorang. Nah, ini kan sebenarnya kan lagu tentang cinta. Bukan untuk ngundang setan. Tapi kalau lagu Lingsir Wengi yang ngundang setan itu yang syairnya memang ada kata-kata ngundang setan bisa dalam lagu tembang Jawanya kan gitu kan. Seperti misalnya mau dibentuk mocopatnya atau apa itu kan ada. Ya. Memang yang begitu. Mantra pun macam-macam bisa untuk apapun tergantung dari kalimatnya. Ya kan? Nah, itu kan kita harus tahu bahasanya dulu. Ya. Jangan kemudian itu disamaratakan. Bahwa lagu Lingsir Wengi itu untuk ini. Manggil setan. Ya nanti dulu Lingsir Wengi yang mana dulu kan gitu kan. Nah, pemahaman gitu kan kurang. Ya. Nah, itu awalnya anak saya yang ngomong itu kemudian menjadi catatan saya. Tapi kan masa saya mau teriak-teriak, tak kandani lo, kan nggak mungkin, nggak tepat. Yang tadi tuh yang lurus tanpa bola itu ya, iya. Menang tanpa ngasurake. Itu menjadi catatan. Kemudian munculnya Lati. Awalnya anak saya juga, Pak ini lagu Lati apa lupa. Nah dia tuh komen yang pertama itu masalah yang penari cewek pakai kemben warna hitam, terus tangannya kan gini-gini. Iya. Nah itu dia melihat itu merasa kurang pas gitu loh, Pak. Ini kok enggak pas Pak. Karena dia kan sering tak ajak pentas. Oh, tahu. Jadi dia tahu karakter kan. Iya. Terus aku jelasin, ya bener deh, ini kalau tari Jawa yang di Jawa Tengah. Itu kalau misalnya kita ngambil contoh karakter Sri Kandi atau Sembodro. Sembodro itu memang kostumnya hitam mukanya, Sri Kandi merah. Itu beda karakter. Kalau yang merah itu gini-gini nggak apa-apa. Tapi kalau yang hitam itu harus yang lebih lembut. Karakternya kan luruh istilahnya kalau di Jawa gitu. Saya jelasinnya gitu. Tapi itu konsepnya apa dulu? Kalau itu tariannya kan, itu mereka kan tidak berdasarkan tarian kan, mereka hanya mengekspresikan gitu. Iya. Lalu diajak nonton itu masih nggak saya pedulikan. Ya, video klipnya itu. Terus tiba-tiba ada netizen yang ngomong katanya tuh pemuja apa? Lagu Lati itu untuk pemuja setan. Itu. Nah, itu anak saya ngomong, saya jadi merkitik di situ, ingat saya ke ini apa? Kuntilanak tadi lagu Lingsir Wengi saya kan jadi teringat lagi kan wah memang harus diluruskan nih. lukanya berdarah lagi dengan Lati. Lah kebetulan esoknya kan sejak pandemi kan sanggar saya kan kemudian dibantu yayasan Mas Adi namanya. Mas Adi itu dari yayasan Natya Laksita. Itu kan tiba-tiba Mas Adi ngomong saya mengajak mengekspresikan Lingsir Wengi ini. Kalau Lingsir Wengi Lati. Lati itu. Nah, kan tepaan toh. Habis saya dikompori anak saya, Mas Adi ngajak Lati, kemudian saya berpikir, oh, ini waktunya kan nah, saya kan harus kemudian mempelajari. Lalu saya malah tak pelajari ini sebenarnya konsepnya apa sih Lati itu. Karena saya kan nggak bisa ngawur toh, Mas. Iya, sesuai dengan konsepnya. Benar. Dari situ kan mengatakan Ajeneng Diri Skoba yang Lati, kemudian mengekspresikan wanita yang itu kan seperti terbelenggu gini-gini sampai menakut gini-gini. Nah, saya teringat pada waktu saya belajar di Jepang, Mas. Saya belajar di Jepang, itu salah satu karakter yang saya juga punya topengnya, itu topeng Hanya. Hanya itu yang ini, Mas, yang nomor 2 dari sini yang ada tanduknya itu. Oh ini ya. Yang topeng Jepang ini. Yang di sana kan ada giginya ya, yang hidung panjang. Sebelahnya itu namanya topeng Hanya. Pakai tanduk itu ya. Tanduk terus itu matanya dari warna emas, logam. Nah itu namanya topeng Hanya. Nah itu filosofinya sangat-sangat menarik. Waktu saya mempelajari itu di Jepang, ya. Jadi kaitannya dengan tradisi dan budaya Jepang. Kalau Mas lihat pengantin Jepang, itu yang tradisional itu pasti ada putih kain gini topinya. Maksudnya kan kebanyakan putih juga itu begini. Kain sini ya. Yang penutup sini itu seperti topi begini. Nah itu namanya Tsuno Kakushi. Tsuno itu tanduk, Kakushi itu menutup. Jadi penutup tanduk. Jadi filosofinya bahwa wanita itu kalau mau merit silahkan menyembunyikan tanduknya.
Itu filosofinya bahwa wanita kalau marah itu menakutkan. Nah itu kan connecting dengan lati yang diekspresikan itu kan, yang kemudian dia menjadi, itu interpretasi saya, ekspresinya kan kemudian kok mirip kan, paralel kalau kemudian dia jadi menakutkan gitu kan, itu kan ekspresi kemarahan seorang wanita memang bisa menakutkan, itu saya pinjam dari filosofinya Jepang. Nah saya membuat karena ada konsepnya, karena saya pernah belajar, makanya kemudian saya kan punya teknik di muka macam-macam, yang sing cantik, balik tengkorak gitu kan, jadi saya mengekspresikan itu termasuk topeng hanya ini. Jadi kalau saya disuruh menceritakan kan tahu dasarnya kenapa pakai topeng ini. Gitu. Nah, karena ada konsepnya. Karena konsepnya jelas kan gitu. Saya akan mengekspresikan kemarahan seorang wanita. Bahwa ada pesannya juga. Hati-hatilah dengan wanita yang emosial atau marah ini. Benar. Bisa dipotong benar. Ya kadang-kadang kalau kita lihat, coba berita-berita Mas, ini kemarin yang dari kejadian ibu yang tega menggorok leher anaknya 3 itu coba, itu kan ngeri kan. Terus ibu yang membunuh bayinya, itu kan bisa menunjukkan istilahnya manusia itu punya sisi baik dan sisi jahat. Nah itu kan jahatnya sisi wanita itu kan menakutkan sekali. Nah itu kan cocok dengan hanya tuh Mas. Iya. Karena itu demon. Ditutup gitu ya. Nah, pada waktu dalam cerita hanya dalam Musume Dojoji kalau nggak salah itu. Pada waktu ini beliau marah, dia transformasi menjadi itu karakter itu perempuan namanya. Sekarang kita lihat tradisi Bali Mas. Saya kan kadang-kadang kalau belajar ini kemudian saya kait-kaitkan dengan banyak tradisi kemiripannya, cross check ya. Untuk memastikan. India misalnya, India itu kan Dewi Uma, itu kan kemudian pada waktu dia marah kan berubah jadi Durga kan, jadi menakutkan kan kali kan, padahal kan aslinya kan cantik. Tapi ketika marah dia keluar semua keburukan. Durganya keluar kan gitu. Bali coba calon arang. Calon arang. Pada waktu dia marah berubah jadi rangde. Ini kan rangde ini kan calon arang. Makanya kan ada susunya kan. Rangde itu kan ada susunya. Nah itu kan berarti kan menunjukkan universal sebenarnya ya kemarahan perempuan atau kemarahan. Ya kalau kita mau meneliti di Jepang ada, di India ada, di Bali ya. Bali memang Hindu ya mirip-mirip ya. Gitu. Nah kan gitu ada kan calon arang itu sendiri. Nah itulah makanya waktu saya membuat Lati ya saya tata banget dengan konsep itu. Konsep itu topengnya yang saya pakai yang mana, kemudian make upnya apa yang saya pakai kan gitu kan. Itu jadi kan nggak menyampaikan pesannya itu ya. Betul. Nah begitu itu kan begitu itu booming ya. Setelah dibuat filmnya itu shootnya di atas loh Mas. Oh ya. Tempatnya ya seadanya gitu. Cepet juga ya. Tapi kan kemudian karena timnya ini juga ada yang cepat ya, menyiapkan cepat gitu, akhirnya itu bisa booming. Seharian itu Mas, paginya itu begitu itu trending banget itu ya. Itu kemudian saya diinterview sampai jam 12 malam loh Mas. Aduh, terus-terusan. Dari CNN baru ini sampai kecapean banget saya itu malam hari itu benar baru selesai. Iya. Di situ saya sempat menceritakan sebenarnya tujuan saya itu pesan untuk generasi muda milenial terutama bahwa kita itu kalau tidak tahu bahasa daerah ya belajar, jadi tidak ngawur, benar nggak? Iya. Ya kan? Karena kita kan hanya dengar musiknya begini serem, kemudian interpretasinya jadi begitu. Padahal nggak tahu konsepnya juga. Itu kemudian saya buktikan juga waktu malam itu saya live lewat Instagram kan, jam 12 malam, terang bulan Mas. Saya di halaman di rooftop kan di atas itu, saya gini, terus bulan gitu kan, kan serem kan, terus sobat budaya gitu kan, aku tak nyanyi ya, yang tak nyanyi ya. Terus, lagunya itu memang lagu dolanan Mas. Lagu Bapak Pocong itu kan Bapak Pocong. Kalau yang irama gembira kan Bapak Pocong tutu tali tutu dadung dongo kaya ula pencokanmu wesi miring lunga teko si pocong ngumbar suwara itu kan tahu apa itu? Bapak Pocong. Apa? Tebakannya apa? Itu kan tebakan. Bapak Pocong, tutu tali, tutu dadung, bukan tali, bukan tambang. Dawa kaya ulo, panjang seperti ular. Pencokanmu itu kan hinggapnya di besi yang miring. Lunga teko, pulang pergi, si pocong ini, si pocong ini, ngumbar suara itu mengeluarkan suara. Kereta. Nah, ya betul.
ya kan? Ya, tembakan Kan itu. kereta api. Itu kan lagu anak-anak. Nah, kemudian saya nyanyikan di bawah Tengah bulan malam, purnama, pakai bulan purnama. cengkoknya saya ganti. Saya nyanyinya begini. Mhm. Bapak pocong tutu tali tutu dadung. Itu ada yang kirim message, Mas Didi, yang jangan nembang itu, saya lagi jaga di rumah sakit. Jadi kayak horor jadinya ya. Nah, jadi sebenarnya Irama ya. karena nggak paham bahasanya. Kalau paham bahasanya kan tahu artinya kan nggak yang menakutkan apanya. Mungkin hanya cengkoknya, suaranya, suasana. cengkoknya ya. Cengkok sama suasananya. Tengah malam ada Nah bulan gitu. lagi. Jadi itu kan saling keterkaitan, teman. Nah, gitu-gitu Mas. Saya sebenarnya kan tujuannya memberikan pesan bahwa setiap daerah di Indonesia itu kan punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Persis, ya. Jadi kalau istilah kita mendengarkan lagu dari daerah manapun ya belajar dulu artinya. Supaya Jangan bisa memahami, Nah, jangan asal kemudian menyuarakan atau melafalkan. menjustis lalu, oh ini termasuk ini, termasuk ini. Sama juga buku centini. Ada waktu saya ingat, saya lupa, juga ada pejabat yang ngomong di TV, di interview, katanya buku centini itu buku porno, Kama Sutranya Indonesia. Oh ya ampun, saya itu sampai di interview waktu nggak salah Metro TV. Itu menjelaskan itu. Menjelaskan, Mas, saya punya ini buku centini 12 jilid. Silakan dibaca. Saya belum khatam 12 jilid. Udah menjudge seperti iya, itu. itu isinya itu ada tentang obat-obatan, Persis, ada tentang juga. kuliner, ada arsiteknya bangunan, ada tentang sulap, ada tentang magic memang, ada tentang porno, persetubuhan dan sebagainya. Itu lengkap. Ya nggak bisa kalau terus dikebiayai jadi buku porno. Kan yang dibaca berarti yang porno aja, yang lain nggak dibaca. Nah, yang jorok siapa? Nah, yang udah ngeres otaknya siapa itu kan gitu kan. Iya, Itulah makanya, padahal itu centini kan sastra tinggi tuh Mas. Saya aja kadang-kadang kalau mengartikan harus tanya dulu yang ahli bahasa Jawa, Jawa kuno supaya nggak salah, iya gitu. Nah gitu-gitu dulu Mas. Oke, Mas Didi, ini terakhir soal kemampuan Mas Didi untuk selalu menemukan hal yang khusus atau yang khas dan kemudian menjadi relevan dengan generasi, dan Mas Didi kan jadi kayak pionir-pionir itu, jadi pemula untuk banyak hal. Itu apa resepnya atau bagaimana caranya atau metodenya Mas Didi? Kalau metodenya nggak ada ya, jalan aja. Karena saya jalan aja, mengalir aja. Oke. Mungkin ya dari apa ya Mas? Saya itu nggak tahu, mungkin dari ya kita semua beragama ya. Kalau saya yakin, asal kita selalu dalam setiap tingkah laku kita, setiap kegiatan kita awali dengan doa, pasti Tuhan akan menunjukkan. Benar kan? Okay. Nah mungkin saya rasa karena saya itu selalu itu. Jadi yang namanya doa itu kan saya nggak setiap saat saya bisa. Yang saya sedang duduk dan saya dalam hati juga berdoa. Nyebut nama Allah pun juga tidak pakai hitung-hitungan. Kapanpun saya bisa menyebut nama Allah kan gitu. Ya, selalu mengingatlah. Nah itu mungkin yang membuat kemudian saya selalu ditunjukkan jalan yang mana harus. Iya, kamu harus ke sini. Ya namanya manusia sok salah juga. Mungkin kalau satu saya ndablek ya. Udah disuruh ke sini, nekat mau ke sini, akhirnya dijewer. Tuh, bener nggak? Akhirnya kesandung, akhirnya kebentur kan gitu. Sehingga itu namanya manusiawi lah. Atau punya faktor yang tadi ya, engkong tadi ya, yang memberi banyak value dalam hidup ya. Soal tadi harus melakukan sesuatu yang berbeda, kamu harus berjuang untuk sesuatu. Nah makanya sekarang kadang-kadang saya tuh heran kalau sering membentur-benturkan antara suku, antara agama, ya. Langkong saya itu orang Chinese, ya, senang budaya Jawa. Toprak tadi ya. Apa tadi? Wayang kulit. Iya. Beliau itu Konghucu, sering ngajak saya ke kelenteng. Jadi saya kan tahu filsafat Konghucu kan dari Hongkong saya. Itu kan semuanya baik, menasihati misalnya kalau makan itu jangan kecap ya. Kayak anjing gitu kakak saya, iya. Asal itu kayak anjing begitu, saya udah takut sama dulu kan. Terus kalau makan itu jangan sampai sendok sama garpu itu kloneng gitu, nggak boleh. Jadi kalau udah makan karena aku sudah diajak makan sama kakek, wah udah tertib sekali. Yang namanya mau ngambil makan tuh harus orang tua dulu, jangan nunggu, harus tahu. Kalau mau melewati orang lain ya harus maaf, permisi, harus begitu. Ketat banget, tapi memang benar. Kalau makan jangan menyisakan nasi sebutir pun. Itu ungkapan syukur juga ya. Iya, dia bilang kasihan itu
bapak tani, terus diajak ke sawah, diajak. Tadi kan dia jalan aja, betul lihat itu kerjanya di sawah lagi apa nyangkul baja. padi, gini gimana gitu. Terus nanti tanya kasihan nggak? Kasihan ya kong. Daripada kita kan lebih beruntung kita tuh. Makanya kalau makan jangan disisakan. Sorry ya Mas. Aku harus cerita kakek. Engkong gitu. Soalnya banyak sekali yang hal saya dapatkan dari kakek saya. Yang dulu waktu masih anak-anak ya sepertinya kok nggak masuk terlalu gitu. ngatur gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu membentuk. Makanya kembali tadi konsep bodoh itu kan istilahnya kalau orang dulu dikasih tahu orang tua kan mesti diam aja kan, nggak menjawab, didengerin. Itu kan sebenarnya menanam kontrol emosi kan sebenarnya. Terus kita apa? Menyimpan dalam memori. Ya. Untuk kemudian kita gunakan pada saat yang tepat. Ya. Suatu saat pasti kita akan mengalami. Seperti sekarang pun kadang-kadang kalau ada kejadian saya ingat, oh makanya dulu ngomong begini gitu. Baru kerasa pesannya sampai. Dan yang ngajari puasa engkong saya. Puasa. Engkong saya itu walaupun engkong saya itu Chinese Konghucu, masa sepuhnya kan kemudian beliau masuk Kristen ya setelah mau meninggal. Gurunya kiai jangan salah. Oke. Oh, dapat ilmu dari mana-mana. Dari mana-mana, makanya itu dari mana-mana. Yang namanya akulturasi itu kan indah kan Mas. Sampai engkong itu punya pusaka 3 Mas. Yang akhirnya akhirnya bisa keterima ke saya. Setelah engkong saya 15 tahun meninggal, baru saya terima itu pusakanya. Karena itu dititipkan Pak D saya kan. Waktu itu saya masih kecil kan, mungkin masih SMA atau masih SMA ya. Dititipkan Pak D waktu mau meninggal. Pak D saya kan nggak ngerti. Di setataran Pak D, ayah saya itu kan memang istilahnya tidak begitu paham dengan budaya. Ya, mereka bisnis tahunya cari makan untuk keluarga. Cuman itu aja kan. Terus setelah meninggal 15 tahun, tiba-tiba suatu saat bapak saya datang, bawa 3 pusaka ini, 2 keris 1 tumbang. Itu Pak D saya menyerahkan ke ayah saya, bilang, Bu Anu diserahkan si Chun An Wei yang ngerti masalah seni gitu kan aku kurang ngerti gitu. Ternyata ya memang mungkin haknya harus ke saya kan. Itu karena apa? Karena beliau itu gurunya kiai Mas. Berarti kan luar biasa zaman dulu. Ya, nggak masalah kan. Diserap dengan nilai-nilai yang baik diterima. Yang ngajari puasa, wahli banget kakek saya kalau namanya puasa. Makanya kakek saya itu orangnya ya termasuk orang yang pinter ya Mas ya. Jadi tanggalnya beliau meninggal itu ditulis di almari, tapi dia nggak ngomong. Dia menulis tanggal itu. Tanggal bulan tahun itu ditulis di almari, ditulis aja. Kita kan ya nggak nulis kan sering waktu masa sakitnya kan sering nulis macam-macam di situ. Pada waktu meninggal, setelah meninggal terus bapak saya lihat itu. Kaget kok sama dengan waktu meninggalnya. Sekian hari sebelum pada waktu engkong meninggal. Baru lihat itu terus ini sama. Ya itu Mas, gitu-gitu yang kadang-kadang ya semua kembali dari keluarga Mas. Ya. Makanya kan saya sering pesan sama generasi milenial yang nantinya akan punya anak dan sebagainya itu, yang dibentuk pertama itu memang anaknya dulu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa anaknya sampai gini-gini yang disalahkan dan keluarga tuh Mas. Ya, karena dia tempat pertama pendidikannya kan. Iya, pendidikan. Jangan menyalahkan sekolah dulu, ya kan? Sekolah itu kan hanya berapa jam sih ketemu guru. Ya, apalagi sekarang. Nah iya. WFH dan sekolah di rumah, orang tua yang punya tanggung jawab. Benar, ya, gitu. Nah, untuk tari dan sekarang yang masih digeluti, apa harapannya untuk generasi yang sekarang ini? Karena kan juga banyak juga yang kemudian buat tari modern, tari tradisi mulai agak ketinggalan. Masih sendiri melihat gimana? Sebenarnya kalau belajar modern itu nggak salah, sah-sah aja dan boleh supaya nggak ketinggalan zaman. Persis, ya. Update terus ya, relevan. Cuman kita harus punya jati diri, harus punya ciri identitas, ya, bahwa kita itu budaya Indonesia. Nah itu jangan sampai lupa. Kalau menurut saya sebaiknya ya, yang belum kebablasan ya kita mulai belajar lah. Kembali ke lokal kita punya. Benar, ke lokal wisdomnya. Paling enggak kita kan provinsinya ada 34 toh.
Masing-masing punya kekayaan. Semua punya kekayaan budaya lokal. Itu dipelajari dulu. Mulai dari kulinernya, terus kemudian bahasanya, bahasa lokalnya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Dan jangan kemudian terus selalu membenturkan dengan keyakinan beragama. Nggak akan ketemu nanti. Isinya cuman nggak cocok terus, ya kan? Karena dari dua tempat yang berbeda itu. Iya, sebenarnya kan berselaras lah harusnya. Agama dan budaya itu kan bisa bersinergi sebenarnya. Jangan dibenturkan. Ya. Bagaimana bisa bersinergi kan gitu. Sekarang kalau kita bicara wayang kulit, kan dulunya kan kalau dalam yang sering disampaikan, Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama Islam kan lewat wayang kulit. Persis, benar nggak? Beriringan tuh. Nah, beriringan kan? Dan malah berhasil. Malah berhasil. Sejawa tuh. Kalau dibenturkan nggak ketemu, ya nggak? Kenapa wayang kulit tengahnya panjang? Karena dalam Islam tidak boleh meniru manusia kan? Tidak boleh meniru bentuk manusia seutuhnya kan? Makanya kan beda kan wayang Bali dengan wayang Jawa. Wayang Bali kan bentuknya kan tangannya seperti manusia biasa. Wayang Jawa karena tidak boleh dipanjangkan. Hidungnya lainnya dipanjangkan. Karena tidak boleh meniru figur manusia. Itu kan karena masuknya agama Islam. Kan selaras dengan budaya. Nggak dibenturkan tadi. Nggak dibenturkan. Nah itu kan harus dipahami. Kan benar kan yang nggak tahu kan? Iya. Saya juga baru nggak ini. Nah, untuk bisa kembali ke tradisi meskipun kita bisa mengadop yang modern itu gimana caranya? Iya belajar, Mas. Belajar. Iya, belajar. Mencintai lagi. Benar. Kembali ke akar kita punya budaya. Benar. Dan memang informasi itu penting. Makanya pesan saya juga untuk teman-teman budayawan atau seniman yang menulis di Google, tolong menulis yang benar. Karena itu jadi patokan ya. Iya, karena seorang mengacu ke situ. Nah, kalau tulisannya udah salah semua. Karena pernah juga saya melihat beberapa kesalahan foto tari apa, captionnya beda, lain lagi, nah gitu-gitu. Itu kan nanti, waduh, kacau beliau nanti. Mungkin untuk pelajaran kan? Nah, gitu. Anak taunya ini jadinya ini. Benar. Nah, sekarang kan cari informasi gampang. Jadi belajar itu akan lebih mudah dibanding saya dulu atau angkatan-angkatan zaman dulu kan. Informasi kurang, buku-buku yang menulis tentang itu nggak ada kan, begitu kan. Nah, sekarang harusnya anak-anak lebih gampang lah. Karena pengalaman saya kalau saya seminar misalnya, saya Zoom meetingnya 2 tahun ini kan, dengan universitas yang di luar seni. Saya justru banyak sekali diminta ngomong budaya di luar mahasiswa seni malah. Nah, komunitas seni banyak sekali. Itu malah cross kan, malah bagus ya. Iya, karena kan bisa saling mengisi kan. Nah, di situ saya memberikan pemahaman budaya itu mereka wow, Mas. Terus paham, terus kemudian mereka mulai respect terhadap tradisi, terhadap value, terhadap lokal wisdom. Jadi ternyata kuncinya adalah karena mereka tidak ada yang memberitahu selama ini, tidak tahu harus belajar kemana. Kepada siapa. Iya, sehingga pemahamannya sangat dangkal. Begitu dikasih tahu mereka langsung wow, langsung respect. Gitu. Nah, pentingnya orang-orang yang menjaga itu sih ya. Iya, dan mengajarkan lah setidaknya. Iya. Ya, obrolan kita mudah-mudahan menjadi ruang buat kita sadar bahwa kita punya jati diri, tetap relevan, tidak anti terhadap perubahan, dan tidak membentur-benturkan budaya tadi. Nah, bisa itu. jalan beriring. Bagaimana kita bisa bersinergi kan gitu kan? Dengan COVID aja bisa. Ya enggak? Kalau dibenturkan terus ya kebentur-bentur. Tapi bagaimana dengan COVID pun kita sekarang sudah harus bisa bersinergi. Berdamai. Harus berdamai. Kan begitu kan? Persis. Ya. Tapi yang saya ingat terus nih bodoh tadi. Keren banget. Saya jadi berpikir tentang engkong itu, dan itu memang sebuah nilai yang membuat kita menjadi lebih tadi ya, rendah hati, emptiness, curiosity, dan mengisi terus kan, bahwa kita memang nggak tahu apa-apa juga. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati, kita kan terus berarti menghargai, Mas. Ya. Bisa menghargai sesama, bisa menghargai alam semesta. Persis. Dan kalau direndahkan udah biasa, mau biasa rendah. Betul. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Sudah rendah mau diinjek-injek ya udah. Ya tetap aja. Istilahnya udah nggak ngefek lah gitu ya. Kalau kita orang yang biasa meninggikan diri, direndahkan, langsung. Bener nggak? Emosinya langsung, wah. Gorengannya langsung sereng gitu suaranya. Saya mau belajar bodoh nih. Dari engkong lewat Mas Didi tadi. Iya, dan bermanfaat. Memang sebenarnya kan banyak sekali bodoh itu ya. Jadi rendah hati, tidak emosional, kontrol emosi, kesadaran. Benar. Dengar tadi indera semua dipakai untuk tahu ini dan itu. Itu kan asah rasa, Mas. Persis. Makanya belajar seni budaya itu kan mengasah rasa. Kalau kita mau
mau mengasah rasa punya kepekaan kan tidak asal hantem dulu urusan belakang. Iya, saya dengar. Ya, kalau mau berdosa itu kan dipikir dulu kan. Ya, betul. Kalau aku mukul ini nanti urusannya gimana gitu, ya kan? Kalau anak sekarang kan biasanya kan pokoknya pukul Emosi dulu, reaksi, urusan belakang. Ataunya dipukul anak jenderal. Nah, nanti kalau sudah ketahuan baru minta maaf, kilaf, damai, ember. Ya kan? Makanya kemarin Instagram yang bulan apa saya lupa. Saya kan menulis tentang condong kok lunyu gitu kan, ya kan? Orang sekarang kok condongnya do lunyu-lunyu, enggak sih? Kalau ngomong nggak dipikir, asal berbuat dan ngomong nggak dipikir, nanti kalau sudah urusan polisi gini-gini, terus minta maaf, nangis, khilaf gini-gini, ngapain Boy? Ya dipikir dulu, kalau bener nggak sih? Karena rasanya nggak terasa, nggak punya kepekaan, nggak sih? Persis. Kalau orang yang punya perasaan kan mau berdosa itu kan dipikir dulu, dikembalikan ke diri sendiri. Kalau saya mengalami apa yang akan dirasakan orang lain. Itu kan namanya itu kan kemudian kita kontrol semuanya kan. Nah itu makanya saya bilang condong ilunya yang komen kan banyak banget ya kan. Takut komentarnya karena fenomenanya kan gitu tuh Mas. Ya. Banyak kasus-kasus nanti ibu-ibu marah-marah di jalan ini itu minta maaf, khilaf, aduh macam-macam lah. Makanya kan ngomong itu kan untuk semua yang terjadi fenomena saat ini, bukan menunjuk satu orang si B, enggak. Itu fenomena umum. Iya kan saya ngomongnya kok orang sekarang kepingin terkenal kok condongnya kok lunyu kan gitu kan, daripada gitu mbak udah telanjang jalan-jalan di mall kan terkenal jadi trending topik, bener nggak sih? Udang terus nih mall kan. Setuju tak Mas? Pasti langsung booming kan? Booming, tapi ya siapa mau coba? Saya. Moga-moga kita dihindarkan dari hal-hal yang membuat kita lunyu condongnya. Iya, lunyu condong. Dengan ilmu yang bodoh tadi. Iya, betul. Matur suwun Mas Didi atas obrolannya ini, saya mendengar sambil belajar Saudara, dan kayak kuliah filsafat Jawa dan apa ya, kehidupan lah dari Eyang lewat Eyang juga sekarang kan. Eyang tadi engkong terus sekarang jadi Eyang. Iya, tapi saya nggak berani lihat mata kamu lama-lama, saya mau nangis. Karena aku selalu menghindar kan. Berambangi ya. Saya itu kalau orang Jawa bilang moto yuyu. Moto yuyu ya. Ya moto itu kan gampang nangis. Terima kasih Mas Didi. Sama-sama. Saya merinding tuh, saya dengar cerita kita tadi tuh rasanya, ya itu dengar nasihat dari Eyang gitu. Aduh. Bekal hidup. Nah ini nanti penonton yang ini juga mudah-mudahan dapat bekal untuk hidup mereka. Penonton. Matur suwun sekali lagi Mas Didi. Sama-sama. Sudah 1,5 jam ternyata lebih kita ngobrol.